Shalom, salam nama budaya, salam kebajikan. Saya Octavia Feliciana dengan NIM B10311911130. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya selama saya menjadi pemimpin. Pengalaman pribadi saya yang saya ingat adalah dimana saat saya menjadi ketua kelas di kelas 10 IPS 1. Jadi pada saat itu merupakan semester awal dari sekolah, dimana di semester awal itu pasti awalnya kita mencari dulu siapa sih ketua kelasnya, dan wali kelas kami pada saat itu memberikan usul bahwa yang menjadi ketua kelasnya calonnya itu merupakan orang-orang yang memiliki prestasi gitu. Jadi nilai raportnya itu lumayan gitu. Nah, dan saya itu termasuk salah satunya. Nah, jadi pada saat itu kebetulan teman-teman SMP saya juga banyak yang satu kelas. Jadi banyak teman-teman mayoritas itu kenal sama saya. Nah, pada saat itu diberikan beberapa opsi gitu untuk memilih ketua kelas. Salah satunya adalah pemilihan langsung dan melalui voting. Nah, lalu pada saat itu kami memilih untuk voting dan suara terbanyak itu dimenangkan oleh saya pada saat itu. Jadi ya saya tidak tahu juga gitu kenapa mereka memilih saya, mungkin karena udah kenal aja gitu, jadi mereka memilih saya. Nah, setelah itu menjadi ketua kelas itu saya mengakomodir teman-teman saya, jadi menjadi perantara gitu antara siswa di kelas dengan guru. Jadi tugasnya ketua kelas itu adalah memimpin kelasnya, lalu menyampaikan informasi yang dari guru ke siswanya gitu. Jadi kalau misalnya ada update terbaru, gurunya tidak masuk, atau misalnya ada tugas dan lain-lain, nah jadi ketua kelas itu yang menjadi kayak perpanjangan tangan dari guru. Selain itu juga saya ingat waktu upacara bendera, nah di situ pemimpin itu, atau maksudnya ketua kelas itu wajib untuk memberikan laporan kepada pemimpin upacara, berapa orang yang masuk, berapa orang yang tidak masuk, yang absen pada saat itu. Jadi semuanya dilaporkan gitu pada saat upacara bendera. Nah, selain itu juga karena yang namanya anak murid gitu waktu sekolah itu pasti masih sangat diarahkan gitu, masih sangat dibimbing dan dipimpin oleh guru gitu. Jadi kalau misalnya ada dalam satu kelas itu yang berisik, atau misalnya yang membuat keributan, atau yang melakukan kegiatan yang melenceng gitu, yang melanggar aturan, nah maka ketua kelas wajib mencatat gitu orang-orangnya. Jadi saya ingat di satu kejadian pada saat itu di kelas saya itu banyak teman-teman yang nggak banyak sih, ada sekitar 3 orang atau 4 orang gitu, yang tiap istirahat itu selalu merokok di sudut kelas. Nah, karena saya merupakan ketua kelas dan saya juga dipercaya gitu oleh teman-teman yang lain gitu, karena dia merokoknya di dalam kelas, jadi kan mengganggu siswa-siswa yang lain. Jadi saya tulislah nama-nama mereka dan saya kumpulkan ke guru gitu, guru yang di bidang kesiswaan. Nah, otomatis gitu, kalau misalnya kita menaati perintah itu, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka sama kita. Jadi ya kita mau tidak mau harus menerima konsekuensinya. Sebagai ketua kelas, kita dipercaya juga oleh teman-teman yang lain gitu, sama guru juga gitu, kita dipercaya. Jadi saya harus melaksanakan itu, walaupun ya konsekuensinya
saya tidak disukai gitu sama orang-orang yang merokok itu. Itu salah satunya kejadian yang saya paling ingat gitu selama saya menjadi ketua kelas. Nah, hasil yang diharapkan adalah tentunya kelas itu menjadi kelas yang baik, kelas yang kondusif, kelas yang kompak, kelas yang terorganisir gitu. Sekian